Baik, soal pertama itu adalah tentukan persamaan lingkaran dengan jari-jari 5 satuan dan bersinggungan di luar dengan persamaan x kuadrat y kuadrat kurang 2x kurang 4y kurang 20 sama dengan 0 di titik A 5,5. Nah, yang perlu kita pahami dalam hal ini adalah ketika kamu punya lingkaran yang bersinggungan luar dan kamu bisa melihat bahwa nanti uh, M1A dan M2, di mana A ini adalah perpotongan kedua garis singgung kedua lingkaran atau titik singgung kedua lingkaran maksud Bapak, maka akan berlaku sifat pembagian vektor perbandingan antara AM1 dan AM2 itu kalau dia bersinggungan luar adalah R1 banding R2 seperti itu ya. Nah, kebetulan di sini adalah R1-nya sama dengan R2 sehingga perbandingannya adalah 1 banding 1 ya. Jari-jarinya berbanding 1 banding 1. Akibatnya nanti A ini adalah tepat berada di tengah kedua titik pusat lingkaran tadi. Oleh sebab itu, yang harus kita pahami adalah bahwa dari informasi yang diberikan sudah ada lingkaran yang pertama. Misalkan pusat lingkaran pertama adalah M1 ya. Misalkan pusat lingkaran pertama adalah M1. Oke. Maka M1 itu adalah min A1 per 2 dikurang B1 per 2 sama dengan min dari min 2 per 2, min 4. Min 4 per 2 yaitu 1,2. Nah, memang di awal nggak tahu ya bahwa itu eh, kita tidak tahu bahwa dia itu jari-jarinya akan sama sebelum kita cari. Nah, nanti kalau kita periksa di sini ternyata jari-jari lingkaran pertama adalah R1, yaitu R1-nya itu akar dari H1 kuadrat tambah K1 kuadrat dikurang C1. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kuadrat dikurang C1-nya itu minus 20 ya. Nah, karena dia sama, maka titik singgung kedua lingkaran tadi, yaitu titik A merupakan titik tengahnya tadi ya. Nah, karena dia titik tengah, oke, sehingga berlaku A-nya itu adalah X dari CM1 tambah X dari CM2 per 2, Y dari CM1 tambah Y dari CM2 per 2. Dan itu adalah titik 5,5 yang diberikan di soal. Nah, kita misalkan ya pusatnya itu kan H1, H2 ya, sehingga H1, K1 ya, sehingga A itu adalah H1 tambah H2 per 2, YA-nya adalah K1 tambah K2 per 2 gitu ya. Nah, itu formula titik tengah itu kan. Berarti A2-nya adalah 2 kali H1, HA dikurang H1. Nah, ya, argumen-argumen ini kan tidak begitu diperlukan ya ketika kamu menuliskannya soal isian singkat atau esai itu nggak dibutuhkan. Tapi ketika soal PG maksud Bapak ya. Tapi ketika esai ya ini harus lengkap argumennya ya, kenapa dan bagaimana pemodelannya. Nah, jadi setelah kita dapat pusatnya, maka lingkaran tadi berpusat di M2 9,8. Tinggal kita masukkan ke persamaan lingkaran ini. Yang kedua, soal nomor 2, dua lingkaran, ada pertanyaan kira-kira? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Soal kedua, dua lingkaran berjari-jari 5 satuan saling bersinggungan di titik 1,2. Jika persamaan garis singgung kedua lingkaran itu adalah 4x tambah 3y kurang 10 sama dengan 0, tentukan persamaan kedua lingkaran tersebut. Nah, jadi
informasi yang diberikan itu hanya titik singgungnya di mana, kemudian jari-jarinya berapa, serta persamaan garis singgungnya berapa. Nah, kalau kita coba gambar sketsanya, ya, mungkin di langkah berapa ada sketsa ya? Di langkah 2 mungkin. Oke, ada nggak ya sketsanya nih? Oh, nggak ada. Langkah 3 ada sketsanya. Nah, kalau kita lihat sketsanya, mungkin kita buat sketsa dulu di atas ya. Sebelum masuk ke soal, kita mungkin buat sketsa ya. Nah, jadi kondisi itu ya bisa kita akali dengan memahaminya seperti ini. Jadi awalnya ada titik A, lalu ada garis singgung. Kita katakan di sini garis AB ya. Nah, nanti garis singgung ini akan tegak lurus dengan garis yang melalui pusat kedua lingkaran, yaitu M1 M2 atau garis diameter lah ya. Oke. Nah, ini khusus terjadi dalam kasus ini dikatakan jari-jari kedua lingkaran itu sama. Artinya apa? Jarak dari A ke M2 akan sama dengan jarak dari A ke M1. Karena jaraknya sama ke M1 ataupun M2, maka kita bisa menggambarkan sebuah lingkaran yang pusatnya di A dan mempunyai jari-jari 5. Nah, lingkaran ini, lingkaran C dalam gambar ini, nanti akan memotong garis M1 M2 di titik M1 dan M2. Jadi kita akan dapatkan jawabannya dengan demikian ya. Jadi langkah-langkah yang harus kita kerjakan adalah pertama, kita tentukan dulu persamaan garis M1 M2. Hubungannya apa? Bahwa persamaan garis M1 M2 itu akan tegak lurus dengan AB. Ya, seperti yang terlihat di sketsa itu ya. Nah, gradien garis singgungnya berarti 1 per negatif gradien pertama. Dalam hal ini, M pertama itu adalah garis singgung tadi ya, si 4X tambah 3Y kurang 10 sama dengan 0. Yaitu gradiennya ini adalah min A per B ya. Min koefisien X per koefisien Y. Jadi minus 4 per 3. Maka gradien garis M1 M2 ya, sehingga gradien garis M1 M2 itu adalah 3 per 4. Dari sini kita bisa gambar, kita tuliskan persamaan garis M1 M2 yang melalui titik 1,2 dan bergradien 3,4 3 per 4 ya. Kita masukkan, yaitu karena dia itu melalui titik A, maka Y kurang YA sama dengan M kali X kurang XA. Kita substitusi, YA-nya sama dengan 2, XA-nya sama dengan 1 ya. YA-nya 2, XA-nya 1, dan gradiennya itu sama dengan 3 per 4. Ya, kita kali silang atau kita sederhanakan boleh juga ya seperti ini. 3 per 4 X. Di sini minus 3 per 4 ditambah 2. Minus 3 per 4 ditambah 2 itu adalah 5 per 4. Nah, untuk menemukan titik potongnya ini, itu sama saja kita menyelesaikan persamaan sistem persamaan kuadrat dan linear. Yang linearnya itu adalah garis yang melalui M1 M2 dan kuadratnya itu adalah si lingkaran yang melalui titik A dan berjari-jari 5. Kita lihat sebenarnya di sini ya, ketika kita substitusi Y sama dengan 3X
tambah 5/2, atau sebenarnya cukup mudah terlihat dari sini ya. Y kurang 2 itu sama dengan 3/4 X kurang 1. Ya, artinya Y kurang 2 ini boleh kita ganti menjadi 3/4 X kurang 1 yang tadi, yang ini ya. Prosesnya seperti itu sebenarnya. Atau boleh juga ya kita substitusi yang ini, Y sama dengan 3/4 X tambah 5/4, ya bisa aja. Nah, dari sini kan berarti ada faktor yang sama, yaitu si X kurang 1 kuadrat. Maka kita keluarkan X kurang 1 dikuadratkan ini, di sini dapat 1, yang dari sini dapat 3/4 kuadrat. Nah, 1 ditambah 3/4 kuadrat itu adalah 25/16 ya. Berarti X kurang 1 dikuadratkan sama dengan 25 dibagi 25/16 atau sama dengan 16 ya. Kita akarkan kita selesaikan persamaan ini, persamaan kuadrat ini, dapatlah X kurang 1 sama dengan plus minus akar 16, yaitu 4 ya. Maka ada dua kemungkinan nilai X. Ya, sebenarnya terlihat juga di sini ya. Satu itu yang si X1 dan satu si X2 gitu ya. Atau si K1 atau si K2, tergantung pemodelan kita ya. Nah, jadi kita cari 1 tambah 4 itu 5, maka Y-nya itu adalah 3/4 kali 5 tambah 5/4. 3 kali 5 itu 15, tambah 5, 20. 20 bagi 4, 5. Yang kedua, 1 kurang 4 minus 3, maka Y sama dengan 3/4 kali minus 3, tambah 5/4. Minus 3 kali 3, minus 9. Minus 9 tambah 5, minus 4. Minus 4 bagi 4, minus 1. Nah, jadi kita misalkan saja ya si M1-nya itu kita sesuaikan dengan gambar ya. Di gambar ini kita sesuaikan, maka si M1-nya yang 5/5,5 dan si M2-nya yang minus 3,1. Minus 1. Nah, kita tinggal substitusi lagi nih ya. Dari M1 kita dapat bersama lingkarannya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurang 10X dikurang 10Y tambah 25 ya. Prosesnya itu mungkin ini ada 2 kali X kali minus 5 minus 10, kemudian minus 5 kuadrat 25. Dari sini juga ada 2 kali Y kali minus 5 minus 10Y, kuadratkan 25, di sini dikurang 25. Ya, jadi habis 1/25-nya ya. Yang kedua kita lakukan juga, kita substitusi M2-nya itu adalah minus 3, minus 1, masukkan ke persamaan ini, dapatlah X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 2Y kurang 15 sama dengan 0. Nah, jadi kita dapatkan kedua jawabannya ya, yaitu persamaan kedua lingkarannya. Kita lanjut ke nomor 4. Jika ada pertanyaan silakan interupsi langsung ya. Tentukan persamaan lingkaran yang berjari-jari 3 satuan dan bersinggungan di dalam dengan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 4X kurang 6Y kurang 12 sama dengan 0 di titik minus 1, minus 1. Nah, kita lihat langkah pertama yang bisa kita lihat dari sini adalah tentukan dulu pusat dan jari-jari lingkaran, yaitu yang pakai minus A1/2 ya, minus B1/2, berarti dapat pusatnya itu 2/3 dan jari-jarinya itu adalah 5 nanti. Jadi lingkaran yang diberikan itu mempunyai pusat 2,3 dan mempunyai jari-jari 5. Langkah kedua, misalkan garis singgung, titik singgung kedua lingkaran adalah A1, A titik A ya, yaitu minus 1,1 ya. Kalau mau diganti hurufnya boleh juga ya. Nah, ini ada gambar nggak ya? Bentar.
Kita buat gambarnya di atas saja ya. Oke. Nah, jadi kondisinya ya, gambarnya seperti ini ya. Cuman sebenarnya itu nggak serta-merta langsung dapat. Ya kita amati sebenarnya dari langkah pertama ini, jari-jari lingkaran yang pertama itu 5 dan jari-jari yang lingkaran yang dicari 3. Nah, agar dia bersinggungan dalam ya, maka harusnya dia posisinya seperti ini gitu ya. Si M1 berada di dalam si M2 karena jari-jarinya si M2 maaf ya, si lingkaran 2 berada di dalam lingkaran yang pertama. Kenapa? Karena jari-jarinya lebih pendek. Ya. Apakah ada kemungkinan lain ya barangkali ya? Nggak mungkin ya di sini ya. Tidak mungkin di sebelah sini. Kenapa? Karena titik singgungnya itu udah jelas dikasih tahu kan minus 1, minus 1 ya. Jadi memang hanya itu yang mungkin menjadi apanya. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalnya dari A ke M2 itu panjangnya 3, sedangkan dari A ke M1 itu jari-jari yang pertama 5, maka dari M2 ke M1 itu panjangnya adalah 2. Sehingga perbandingan panjang AM2 dengan M2 M1 adalah 3:2. Sehingga kalau menggunakan perbandingan vektor ya, perbandingan vektor posisi, diperolehnya vektor posisi OM2 itu sama dengan 3 kali vektor posisi OM1 ditambah 2 kali vektor posisi OA. Ya bisa saja juga kamu gunakan dilatasi ya. Jadi kalau dilatasi ini berarti M1 dilatasi dengan skala 3/5 dengan pusat A. Itu kan ada juga itu ya. Bagaimana formulanya? Nah, kamu bisa munculkan dari situ juga. Nah, baik. Ini Bapak pakai vektor posisi. Sehingga kalau dengan menggunakan vektor posisi, ketemu nanti pusatnya itu adalah 4/5,6/5. Maka persamaan lingkaran yang berpusat di situ dan berjari-jari 3 adalah, ya kita tinggal jabarkan, ya nanti di sini kita peroleh bentuk yang paling sederhana yang mungkin, lalu kita buat menghilangkan bentuk pecahan saja ya. Kita kalikan dengan 5 ya. Ada pertanyaan soal nomor 3? Nggak ada ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Tentukan koordinat titik di mana kedua lingkaran di bawah ini bersinggungan. Kemudian tentukan persamaan garis singgung kedua lingkaran di titik singgungnya dan juga persamaan garis normalnya. Nah, kalau kita lihat, mungkin kalau kita anggap ini adalah untuk mendapatkan apa ya, titik singgung, titik perpotongan kedua lingkaran ya, koordinat titik potong kedua, ini koordinat titik singgung ya. Nah, koordinat titik singgung dari masalah ini, maka kita boleh aja langsung mencari perbandingan juga boleh ya. Nah, karena dia bersinggungan berarti kita cek R1-nya berapa, pusatnya berapa, seperti itu ya. Kalau kita periksa itu ya, nanti M1-nya itu 3, M2-nya itu 8. Nah, sedangkan jarak dua pusat itu adalah 5.
Jadi hubungan yang kita peroleh adalah M1 M2 sama dengan selisih dari jari-jari kedua lingkaran. Nah, ya, ini bisa dilakukan pertama, lalu kita lihat di sini ya. Bisa juga kita mulai dari menyelesaikan sistem persamaan ini, nanti akan muncul persamaan kuadrat. Nanti dari situ akan ketemu titik singgungnya itu berapa. Ya, kalau kita mensubstitusi X-nya, nah ini penyelesaiannya ya. Kalau mau kita substitusi Y juga boleh. Kalau mau substitusi Y sama dengan berarti nanti persamaannya dalam bentuk X. Nah, di sini Y-nya nanti diperoleh minus 4/5 dan X-nya itu kita substitusi ke awal lagi, nanti jadi minus 2/5. Nah, dapatlah titik singgungnya. Nah, persamaan garis singgung lingkaran di titik itu adalah, nah sebenarnya itu bisa dicari dengan apa ya? Dengan mengurangkan kedua persamaan ini ya. Tapi kita coba buat dengan cara lain, nanti ketemu jawabannya seperti ini. Kalau di sini ya karena kita sudah tahu ini adalah titik singgung, maka ya tinggal kita masukkan ke sini ya seperti ini, ubah bentuk persamaan lingkaran yang diberikan yang ini ya. Ini kayaknya yang L1 atau L2 ini. Ini adalah setara dengan yang L2 ya. Jadi dari persamaan lingkaran L2 kita ubah menjadi seperti ini. X1X tambah Y1Y dikurang 6X tambah X1 dikurang 4 kali Y tambah Y1 sama dengan 12. Gantilah X dan Y-nya dengan seperti ini. Sehingga didapat nanti Y-nya sama dengan minus 4/3 X kurang 1. Nah, proses itu boleh juga dilakukan dengan mengurangkan tadi ya. Kita kurangkan persamaan L1 dengan L2. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke soal nomor 5. Bisa kita lanjut ke soal nomor 5, nak? Ada pertanyaan kira-kira? Ini masih jelas, Pak. Jelas ya. Tunjukkan bahwa kedua lingkaran berikut bersinggungan. L1-nya itu X kuadrat tambah Y kuadrat kurang 10X tambah 4Y kurang 20. L2-nya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 14X kurang 6Y tambah 22. Kemudian kemudian tentukan titik singgungnya serta persamaan garis singgung di titik singgung tersebut. Ya, kalau kita lihat angka ini ya, M1-nya itu 5 minus 2, R-nya itu 7, M2-nya minus 73, R2-nya 6, M2-nya. Nah, jarak kedua pusat lingkaran adalah 13. Maka hubungan antara M1 M2 dengan jari-jari lingkaran adalah M1 M2 jaraknya sama dengan R1 tambah R2. Berarti kita simpulkan dia bersinggungan luar. Ini syarat agar dua lingkaran bersinggungan luar ya. Nah, lanjutannya adalah untuk mendapatkan
misalkan kedua lingkaran itu bersinggungan di titik P ya, maka hubungannya adalah kita boleh gunakan perbandingan di sini bahwa si MP1 atau M1P banding PM2 itu adalah perbandingan jari-jari tadi R1 kali banding R2 ya. Nah, sehingga kalau dia segaris berarti kita boleh pakai vektor posisi seperti ini ya. R2 per R1 tambah R2 OM1 tambah R2 per R1 tambah R2 OM2. Nah, dari sini nanti dapat pusatnya itu memang nggak cantik ini ya. 9 minus 19/13 dan 9/13. Nah, itulah titik potong kedua lingkarannya. Yang berikutnya, tentukan titik singgungnya sudah ya. Titik potong tadi termasuk titik singgung ya. Mungkin biar titik singgung lah ini ya. Dan titik potong adalah minus 19/3,9/3. Untuk pada langkah ketiga, untuk menentukan persamaan garis singgung di titik singgung tersebut, ya kita boleh pakai pengurangan aja langsung ya. Yaitu si L2 kurang L1 sama dengan 0. Nah, tidak harus selalu L2 kurang L1. Bisa aja nanti L2 kurang 3 L1 atau bagaimana, tergantung pada ini si menghilangkan bentuk kuadratnya. Jadi inisiatif kita adalah mencoba menghilangkan bentuk kuadratnya saja sebenarnya ya. Atau boleh juga kalau mau pakai ya boleh juga, misalnya kita pakai caranya titik singgung di sini gitu kan. Berarti kalau misalnya kita gunakan yang si X1, ini X1X tambah Y1Y tambah 14/2 kan 7 ya. 7X tambah X1 minus 6/2 kan 3 ya. 3Y tambah Y1 tambah 22 sama dengan 0. Ya bisa aja ini ya, masukkan X1-nya yang ini, titik singgungnya si P tadi ya. Jadi titik singgung P. Maka ini si XP ya. YP ini P, ini YP. Jadi kalau kita peroleh seperti ini, masukkan aja ya minus 19 tadi, minus 19/13 X tambah 9/13 Y tambah 7 kali X tambah kurang 19/13 kurang 3 kali Y tambah 9/13 tambah 22 sama dengan 0. Coba kalau kita kali 13 ini berarti minus 19X tambah 9Y. 13 kali 7 berapa ya? 7 kali 13 91 tambah 91X dikurang 7 kali 19 ya. 7 kali 19 minus 113 minus 133 ya. Kurang 3Y kali 13 berarti 39Y tambah kurang 27 tambah 22 kali 13 286. 9 ini bisa nggak ya? 91 kurang 19 itu 72 ya. 72X tambah kurang ini ya. 30Y. Kalau 30 bagi 6 pas itu ya.
Kemudian 286 kurang 133 kurang 27 ya. 126 ini. Tambah 126 sama dengan 0. Ya, bagikan dengan apa ya? Bagikan dengan 6 sehingga diperoleh 12x kurang 5y tambah 21 sama 0. Nah, ini tadi kalikan dengan apa ya? Kalikan dengan 13. Nah, ini kalau kita gunakan persamaan garis singgung ya. Persamaan garis singgung lingkaran garis singgung melalui titik pada lingkaran. Ya, tinggal kalau kamu mau penasaran juga boleh substitusi ke yang satu lagi. Nah, itu juga akan menghasilkan hal yang sama harusnya ya. Baik. Ada pertanyaan kira-kira? Hajar terus. Aman, Pak. Berarti kalau tuh jelas-jelas terus lah Bapak suruh kalian aja ngerjain ini. Gimana? Kalian aja yang ngerjain. Amannya terus dari tadi. Oke. Ya, coba yang ini diberikan dua lingkaran ya. Lingkaran yang pertama berbentuk L1, L2 seperti ini. Berpotongan di dua titik. Buktikan bahwa 2 lebih kecil dari L lebih kecil dari 8. Nah, jadi kalau dari sini yang harus kita lakukan adalah pertama, secara otomatis kita harus mencari dulu sebenarnya pusat kedua lingkarannya ya. M1-nya 1,3 jari-jarinya R. Lalu M2-nya pusatnya kita buat. Nah, ini kan udah langsung berbentuk umum ya, apa ya? X kurang H ya, X kurang H, Y kurang K ya. Maka ini bisa dibuat menjadi, sekarang jari-jari lingkaran keduanya adalah R2. Masukkanlah ini kan. Di sini pusatnya adalah 4,-1. C2-nya itu 8. Ya, C2 8. Berarti ini ya, kita masukkan. Ini H1-nya. H2 ya, sorry. H2. Oke, dan ini ada K2-nya ya. Nah, jadi kita dapat nanti jarak pusat kedua lingkaran. Nanti bisa kita lihat ya, jarak pusat kedua lingkaran bisa dicari itu melalui jarak dua titik ya. Adalah menggunakan ya. Kita cari jarak pusat kedua lingkaran menggunakan jarak dua titik, yaitu M1 M2 nya berarti akar dari X1 X2 seperti ini ya. Nih, berarti M1 M2 nya sama dengan 5 ya. So, ini gak usah ada. Oke, M1 M2 nya sama dengan 5. Agar kedua lingkaran berpotongan, maka ini syaratnya yang harus dipenuhi. Ya, ingat bahwa kita belum dapat menentukan apakah R1 yang lebih besar dari R2 atau sebaliknya. Maka tetap kita buat dalam nilai mutlak seperti ini. Ya, nilai mutlak R, tadi R-nya itu dari soal ya. Ini jari-jarinya R. Dan ini 3. Nah, dari sini seharusnya kita bisa lihat bahwa kalau diselesaikan nilai mutlak R kurang 3 lebih kecil dari 5, itu kita gunakan materi kelas 10 wajib, yaitu pertidaksamaan nilai mutlak ya. Dari sini dapat nanti R-nya -2 sampai 8. Tapi kan R ini kita anggap
tidak harusnya positif. Nah, tapi itu terjamin dari sini sebenarnya ya. Dari syarat yang kedua bahwa 5 lebih kecil dari R tambah 3 atau R tambah 3 lebih besar dari 5. Nah, dari sini kita dapat R-nya lebih besar dari 2. Jadi batasan nilai R merupakan irisan dari kedua syarat. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Ya. Jadi diperoleh batasnya itu dari 2 sampai 8 ya. Oke. Ada pertanyaan kira-kira anak? Oke, kita lanjut ke sini. Persamaan garis tali busur kedua lingkaran adalah, nah, jadi kita belajar dari soal sebelumnya, ada langkah yang lebih simpel, maka sebaiknya itu yang kita gunakan ya. Cuman kalau kita lihat, halo, ya, Saya izin bertanya Pak soal tadi. yang mana? Yang tadi yang mutlak R1 kurang R2 lebih kecil dari itu dari mana ya Pak? Syarat apa? Dua lingkaran berpotongan. Memang syaratnya itu ya? Iya, kondisinya gitu kayaknya. Belum Bapak jelaskan ya. Kita langsung ngerjain soal kemarin ya. Iya Pak. Oke. Ya ini ada syaratnya seperti ini ya. Oke. Ingat bahwa kita belum bisa menentukannya. Jadi sama ya, ini ada aturan yang syarat-syarat bisa dijelaskan secara logik sebenarnya itu ya. Silakan dibaca aja buku atau PPT Bapak yang di-share kalau ada di situ ya. Kayaknya belum Bapak share PPT kan? Tentukan persamaan tali busur yang melalui pusat lingkaran ini ya. L1. Nah, jadi untuk mendapatkan persamaan tali busur kedua lingkaran, kita mengupayakan supaya X kuadratnya hilang. Berarti bisa antara L2-nya kita bagi 3, kita kurangkan dengan L2, L1-nya ya maksudnya. Atau L2-nya dikalikan 3, kita kurangkan dengan L1. Bisa juga L1 kurang 3 kali L2 ya. Sama saja nanti. Ya. Misalnya Bapak memilih mungkin 3L2 dikurang L1, berarti 3 kali X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 6X tambah 2Y kurang 15 sama dengan 3X kuadrat tambah 3Y kuadrat kurang 2X tambah 12Y kurang 9 sama dengan 0 ya. Oke. Nah, kita lihat ya, jadi kalau ini kita kerjakan berarti 3x kuadrat tambah 3y kuadrat tambah 16. Ini kayaknya angkanya nggak cantik ya. Nanti Bapak coba tunjukkan. Ya, angkanya sangat tidak cantik ya. Tapi prosedurnya ini yang boleh diikuti ya. Kita tidak selalu menemukan jawaban yang cantik, apalagi pakai wiris ya kan. Ya kita harus siap aja mengerjakan soal yang bagaimanapun. Yang penting step by stepnya itu kalian ingat ya. Kita lihat di sini bahwa 20x kurang 6y kurang 36 sama dengan 0, itu akhirnya nanti kita buat jadi 10x kurang 3y kurang 18 sama dengan 0. Nah, untuk memperoleh titik potongnya kita dapat nyatakan persamaan tali busur. Di sini kan dia tanya tentukan kedua titik potong tersebut ya. Jadi untuk memperoleh titik potongnya kita menyatakan persamaan tali busurnya ke X sama dengan Fy atau Y sama dengan Fx ya, lalu substitusi ke salah satu persamaan lingkarannya. Ada dua persamaan lingkaran kan, substitusi ke salah satu, kemudian substitusi ke salah satu persamaan lingkaran. Artinya misalnya kita mau ubah dia Y sama dengan ya, ini jadi 10/3x kurang 6, maka kita substitusi Y-nya itu ke persamaan ya. L3
Sehingga nanti diperoleh persamaan ini, dan kalau kamu menjabarkannya, nanti hasilnya tidak begitu baik ya. Persamaan kuadrat yang kita peroleh itu adalah 1109x kuadrat dikurang 246x dikurang 81 sama dengan 0 ya. Nah, kalau kita cari ini menggunakan formula ABC, ya seperti inilah hasilnya ya. Bapak udah periksa dan ini sesuai dengan gambar yang seharusnya ya. Gimana? Kita lanjut? Biar langsung siap ini. Lanjut ya. Sampai nomor 8 lah kita lanjut ya. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran berikut dan berjari-jari 4. Oke. Nah, dari sini kira-kira langkah-langkahnya bagaimana menurut kalian? Apa langkah-langkah yang harus dikerjakan? Ini kayaknya belum Bapak jelaskan ya di video. Ada yang mau ngasih saran apa langkah-langkah yang harus dikerjakan? Kan dari tadi paham semuanya, paham Pak. Oh, berarti ini gampang aja nomor 8 ini. Apa langkah-langkahnya kalau begitu? Step by step-nya aja lah. Ada yang bisa menjelaskan? Nggak ada. Ah, berarti bohong tadi kalian bilang itu paham-pahamnya itu. Hah? Benarnya yang kalian bilang paham-pahamnya dari tadi? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira langkah-langkahnya apa ini? Gimana? Ada? Wah, bisa dicap pembohong kita ini. Nah, ya mantap lah. Yang penting lewat materi nih ya. Ya, iya kan? Enggak ya? Baiklah. Langkah pertama, apa yang harus dilakukan? Ya, harusnya gambar sih ya. Gambar yang bagus aja Pak, pasti dapat nanti jawabannya. Apalagi ada GeoGebra Pak, hajar terus. Ya kalau kamu pintar menggunakan GeoGebra ini gampang kali nyarinya. Tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran berikut dan berjari-jari 4 satuan. Nah, jadi kita harus membayangkan terlebih dahulu ya. Bapak nggak tahu ini nomor berapa ya. Saat aku jatuh di paus selalu menolong. Coba lihat dulu. Nah, ini udah gambarnya. Kacau ini ya. Ini enggak ya gambarnya, nanti bukan ini pula. Apa persamaan lingkarannya? Ah ya, ini lingkarannya ya. Nah, jadi kamu perhatikan nanti di sini ya. Ada lingkaran. Ketika ada sebuah lingkaran ya yang kondisinya seperti ini, maka apa yang harus kita lakukan? Informasi yang diberikan adalah bahwa jari-jarinya itu, ini CM3 ya, jari-jari si MP3 ini, wah MP3 ya, si MP3 yang merah ini 4 ya. Lalu nanti kamu boleh cari jari-jari si MP1 yang warna biru itu adalah 3.
Ya, oke. Ini kalau kita ubah ini 3 ya. Nah, satu lagi sebenarnya ada, cuman kebetulan aja Bapak tidak menggunakannya. Bisa juga menggunakan ini ya. Si MP2 ya. Jadi si MP2 ini akar 21. Nah, nanti akan ada 2 jawaban jelas yang jaraknya apa ya, jaraknya 4 itu akan selalu ada 2 ya. Hanya saja fakta yang harus kalian pahami adalah apabila ada lingkaran yang melalui paling tidak 2 dari tali busur ini ya, Bapak akan demonstrasikan ya. Bisa dilihat ya, itu Bapak ambil sembarang ya. Oke, Bapak hilangkan dulu bagian-bagian yang tidak mendukung. Itu ada si C. Mana? Nah, ini. Oke ya, lingkaran-lingkarannya kita hilangkan saja dulu. Ya, kita fokus ke sini aja ya. Jadi ketika dia melalui P dan Q, kita perhatikan nanti ini ada pusatnya. C itu ya pusat ya. Nah, pusatnya itu akan berada pada garis yang melalui pusat M1, M2, dan M3. Semuanya ini akan sepusat dia ya. Nah, jadi itulah yang akan kita gunakan, kita manfaatkan. Berarti yang harus kita lakukan adalah mencari terlebih dahulu persamaan M2, M1, persamaan garis yang melalui pusat kedua lingkaran yang diketahui. Lalu dari situ nanti kamu bisa menduga apa bentuk dari si C ini, pusatnya itu ya. Oke, itu kira-kira langkah-langkahnya. Kita eksekusi. Sudah kelihatan anak-anak? Ya, pertama secara natural ya langsung aja cari M1, M2. Kadang itu nggak terpakai juga, tapi ya udahlah latihan aja ya kan. Namanya bersama lingkaran, otomatis lah itu dibutuhkan atau tidak dibutuhkan nanti cari aja dulu ya. Paling tidak kamu mengetahui misalnya ini ya, 3, 2, 5, 6 ya, ini angka-angka ini. Lalu pertama yang dari informasi tadi jelas yang harus kita cari paling penting adalah M1, M2. Memang R1, R2 nanti belum dipakai ya dalam hal mencari persamaan garis ini ya, karena ya kita kan cukup menggunakan persamaan garis yang ini aja kan. Itu kan udah umum ini ya, persamaan garis ini. Nah, dari sini ternyata hubungan dari pusatnya adalah ini kumpulan titik pusat yang melalui apa ya, P dan Q tadi ya. Itu adalah X tambah 1. Berarti kalau misalkan tadi P dan Q adalah titik potong lingkaran L1 dan L2, maka pusat lingkaran lain yang melalui titik P dan Q akan berada pada M1, M2. Akibatnya kalau kita misalkan pusat lingkaran ketiga itu adalah H3, K3, maka M3 itu berada di Y sama dengan X tambah 1. Berarti hubungannya Y si K3 sama dengan H3 tambah 1. Makanya kelihatan sebenarnya di sini ya. 1 dengan 2, 5 dengan 6 kan nambah 1 itu ya. Nah, ya. Berarti nanti kalaupun ada yang 4 ya pasangannya pasti 5 gitu ya. Oke. Nah, langkah ketiga kita cari persamaan tali busur. Loh, untuk apa ini, Pak? Kita lihat ya. Kembali sketsanya. Sketsanya di mana sih? Ini Bapak. Ini sketsanya. Oke. Sketsanya kita taruh di atas aja lah ya. Oke.
kita taruh paling atas. Karena memang harus ada gambar ini. Kalau nggak ada gambar, ya menerawang lah kalian ya kan. Menduga-duga. Kayak sama salahnya gini ya. Nah, jadi kenapa kamu butuh mencari ini? Nanti kamu bisa memanfaatkan kalau kamu tahu persamaan PQ ini, ya PQ-nya nggak harus kamu cari, tapi kamu bisa menemukan jaraknya menggunakan jarak titik ke si M1 ini ke garis PQ gitu. Ya, bisa juga cari P-nya berapa lalu cari jarak 2 titik. Boleh saja, sah-sah saja. Ya, tapi Bapak kebetulan milih memanfaatkan jarak titik M1 ke garis PQ. Dan artinya ini bukan satu-satunya solusi harusnya ya. Nah, kita kurang beruntung karena di sini angkanya kurang cantik ya. Ada minus 11/2 gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba aja. Ya misalkan A itu merupakan titik tengah PQ sehingga jadi ini ya, si A itu langkah ini kita kecilin dulu. Langkah 4 sekarang ya. Si A-nya adalah dari segitiga ini ya. Siku-siku ya. Si A PM1 siku-siku di A. Si A PM3 ya siku-siku juga. Berarti kita boleh gunakan Pitagoras. Kita memanfaatkan selisih bahwa si AP ini adalah selisih kuadrat dari APM kuadrat dengan AM kuadrat. Tapi bisa juga dari PM3 kuadrat dengan AM3 kuadrat. Dan dari situ kita temukan nanti ya R1 pangkat 2 sama dengan seperti ini. Lalu kita dapatkan nanti ya ini hanya proses saja ya, ini jarak titik ke garis itu ya nak. Makanya kenapa ini tadi dibutuhkan? Ya karena nanti manfaatnya ke sini. Ya kalau kamu nggak nyaman dengan bentuk yang di bawah ini ya kali 2 saja. Cuman ya semuanya akan berubah ke bawah ya. Angka-angka yang ada di dalam nilai mutlak ini akan berubah secara otomatis. Nah, tapi Bapak memilih membuat ini 1 tambah 1 ya. Meminimalkan pembaginya ini. Oke lah, ini sudah dapat, berarti kita ketemu. Nah ini beruntungnya ini kuadrat sempurna ya. Kalau nggak kuadrat sempurna ya nggak cantik juga angkanya. Jadi mencari angka yang cantik itu agak sulit ya ternyata. Jadi 4H3 itu 9 tambah 9 per 4. 4H3 9 tambah 9 atau 4H3 9 kurang 9. Nah, setelah dapat itu ya tinggal kita masukkan aja udah dapat. Satu titiknya 0,1 karena tadi nambah 1 ya. Kalau titiknya itu hanya itu absisnya itu 9/2 maka 11/2. Oke, baik. Dari soal nomor 8 adakah yang ingin ditanyakan anak-anak? Bisakah? Oke, kalau nggak ada respon kita lanjut terus. Diberikan persamaan dua lingkaran sebagai berikut. L1-nya X kurang A dikuadratkan tambah Y kurang 2 dikuadratkan sama dengan A kuadrat, dan L2-nya X kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan B kuadrat. Buktikan bahwa persamaan lingkaran yang diameternya adalah titik potong kedua lingkaran tersebut. Nah, di situ di buku kalian bahasa Inggris ya. Bapak terjemahkannya begini aja, mana tahu salah atau tidak. Ya ini aja yang tetap dikerjakan ya. Adalah A kuadrat tambah B kuadrat kali X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 2AB buka kurung BX tambah AY. Oh, ini lingkaran. Aduh.
Nah, Bapak sudah buat gambarnya. Di sini, ini gambarnya. Ya, ini A yang terbentuk ya gini. Bapak pilihnya bilangan bulat ya. Ini Bapak masukkan lingkaran yang ketiga pakai formula ya. Ini ada masukin sesuai dengan formula yang ada di buku tadi. Ya ternyata benar ini. Kita ganti ya kalau 0 mungkin nggak bisa ya. Kita ganti seperti ini, selalu nggak pernah meleset ya, kecuali A dan B-nya 0 tadi kan. Oke. Nah. Baik. Kita lanjut ke proses analisisnya. Kita ambil salah satu sketsa masalah. Perhatikan bahwa kita punya banyak persamaan di sini ya. Ada banyak lingkaran. Lingkaran pertama, kedua, ini yang mau kita cari ya. Lingkaran ketiga, equation 3 itu ya dia kalau di sini. Lingkaran ketiga. Nah, di sini anak-anak, kita harus berpikir kira-kira apa yang harus kita kerjakan. Karena informasi soal, sedangkan ada saja angkanya tadi itu cukup kompleks. Artinya kita harus membayangkan ini lebih mudah ya pengerjaannya, tapi tidak harus kita paksakan juga. Kalau memang kompleks ya tetap aja kompleks. Hanya mungkin ada beberapa informasi yang pasti yang kita dapatkan, yaitu ya karena kalau kamu lihat di sini ya, lingkaran ini Y kurang B sama dengan B kuadrat. Nah itu kan sebenarnya secara tidak langsung menyatakan bahwa titik lingkaran ini melalui titik 0,0 gitu ya. Analisis kita ya. Jadi mudah dilihat sebenarnya bahwa tanpa harus digambar sekaligus pun dia, sekalipun nggak kita gambar, ya ini benar L1 dan L2-nya benar ketika dia X-nya itu 0, Y-nya 0, memenuhi kedua persamaan ini. Artinya pasti salah satu titiknya, dalam hal ini Bapak pilih titik Q, adalah 0,0. Itu ya. Jadi apa yang harus kita kerjakan? Pertama kali mengetahui letak titik pusat dari lingkaran ketiga ini. Nah, Bapak memilih mencari letak titik pusatnya itu menggunakan jarak titik ke garis. Ya, bagaimana perpotongan dua garis, mah? Ini perpotongan dua garis. Siapa itu? Garis yang pertama adalah garis yang melalui pusat lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Ini ya. Nah, kalau kamu lihat sebenarnya ini adalah bentuk normal dari suatu yang apa ya? Melalui teorema X-intercept Y intercept kan ini ya. Pasti pusat ya lingkaran pertama kan ini ya, kalau kamu amatin di langkah 4 kayaknya. Oh, bukan, di langkah 2. Nah, ini persamaan garis yang melalui pusat kedua lingkaran yaitu M1, yaitu ini ya. Kita menggunakan apa ini? Kita gunakan teorema persamaan garis ya, persamaan garis melalui X dan Y intercept. Ya, itu ya. Kita memanfaatkan itu, ya dapat X per A tambah Y per A sama dengan 1. Ya kalau mau cara lain silahkan, nggak ada masalah juga ya. Tapi Bapak tetap ke sini ya, ada dua garis yang kita cari. Yang pertama garis melalui PQ dan garis yang melalui M1 M2. Garis yang melalui PQ itu adalah AX kurang BY sama dengan 0. Sedangkan garis yang melalui pusatnya adalah X per A tambah Y per A sama dengan 1. Nah,
Kita lanjutkan, maka langkah berikutnya adalah tinggal menyelesaikan persamaan ini. Jelas ya, Bapak memilih untuk memsubstitusi si Y sama dengan A per BX. Ya kalau kamu mau substitusi X sama dengan B per AY, ya sah-sah saja, nggak ada masalah. Hanya kalau kamu substitusi X sama dengan B per AY, yang kamu dapatkan bukan X tetapi Y. Kan gitu ya. Lalu masukkan nanti ke X. Nah, jadi dari sini ya, dengan menggunakan substitusi ini diperoleh pusat lingkaran adalah ini si AB kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat, koma A kuadrat B, aduh B-nya ngikut pula ya kan, A kuadrat B per A kuadrat tambah B kuadrat. Nah, seperti ini. Ya. Oke, baik. Kalau begitu, kita sudah dapat pusat lingkaran. Tinggal apa yang mau kita cari. Kalau kamu sudah dapat pusat lingkaran, maka yang harus kamu cari, ya bisa aja cari P gitu ya. Tapi lalu cari titik tengahnya boleh seperti dia. Tapi kita sudah dapatkan M3-nya, maka yang terakhir pasti cari jari-jari. Ya. Jari-jari bisa membayangkan itu jarak titik Q 0,0 ke garis melalui pusat kedua lingkaran ya. Si X1 X per A tambah Y per A. Bapak dalam hal ini memilih mencari jarak lingkaran ketiga ya. Adalah jarak titik Q ke persamaan. Nah, ini bentuk linear dari si ini ya. Si A X per A tambah Y per B sama dengan 1. Bentuk linearnya itu. Sampai di mana tadi? Oke, sudahkah? Jadi persamaan lingkarannya adalah ini jari-jarinya nggak cantik juga angkanya ya. Ini kita substitusi nilai si X-nya 0, Y-nya 0, masukkan ke sini, nanti dapat nilai mutlak AB ya. Bapak tidak buat AB karena kita nggak tahu A itu positif atau negatif ya. Bisa nggak dijamin A itu positif atau negatif? Tidak, Pak. Tidak ya. Tapi A kuadrat pasti positif. Baik, jadi ya di sini kita dapatkanlah persamaan ini, masukkan ke persamaan lingkaran. Jadi persamaan lingkaran ketiga adalah, Bapak tulis dulu ya, X kurang H3 kuadrat tambah Y kurang K3 kuadrat sama dengan R3 kuadrat. Ya, masukkan H3-nya itu tadi minus AB kuadrat per A kuadrat tambah B kuadrat ya. Oke, ini lalu ini B per A kuadrat seperti ini. Nah, ini ada bentuk yang lainnya. Nah, jadi di sini kan kali 2 nanti dia ya. Kali 2 ya, ada 2-nya di depan. Oke, ya sama juga kayak ini kan. Kita kali 2, lalu ini dikuadratkan. Nah, ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan. Nah, kalau melihat bentuk jawaban ya, kita lihat bentuk jawabannya itu X kuadrat tambah Y kuadratnya didekatin ya.
Jadi nggak ada salahnya Bapak mendekatkan X kuadrat Y kuadrat. Lalu ini Bapak faktorkan ini ya. Terbayang di sini ada faktor yang sama, yaitu si A kuadrat tambah B kuadrat kan itu faktor yang sama ya. Oke. Sama ini. Ya toh. Nanti ada 2 juga ya, sama. B ada yang sama 1. Ya A 1 ya gitu ya. Kita keluarkanlah itu ya, faktor yang sama itu kita keluarkan. Ya. Sehingga kalau kita keluarkan kan yang tinggal di sini si B-nya. Karena ini yang kuadrat adalah si B, maka tinggal BX. Si A ini, si Y-nya yang tinggal A, AY. Gitu, ya. Lalu ini kita jumlahkan ini, si A kuadrat B pangkat 4 dengan B kuadrat A pangkat 4. Sama juga dengan yang tadi, kita keluarkan A kuadrat tambah B kuadratnya, maka tinggal B kuadrat, di sini tinggal A kuadrat. Ternyata itu tercoret 1 ke A kuadrat B kuadrat. Maka yang semula di sini pangkat 2 jadi pangkat 1, tapi tidak ada lagi B kuadrat tambah A kuadrat ya. Nah, pada ruas kanan juga ada A kuadrat B kuadrat dibagi A kuadrat tambah B kuadrat ya. Di ruas kanan juga ada itu. Coretkan. Lalu kita pindah ke ruas kanan. Seperti ini. Kali silang terakhir kali. Udah ada sesuai dengan bentuk yang diminta. Begitu. Bisa dipahami? Aman? Ada pertanyaan? Silakan anak-anak. Nggak ada ya? Bagus sekali. Terakhir, tentukan persamaan lingkaran yang melalui titik perpotongan lingkaran L1, L2, dan pusatnya terletak pada garis Y sama dengan X. Nah, ini harusnya ada sketsa dulu. Di mana ada sketsa ini? Nggak ada sketsanya. Bentar ya. Nah, ini udah ada sketsanya Bapak buat. Tadi udah ada ya? Ini sudah, bentar ya. Nanti belum di copy ya. Nggak ada sama sekali. Kita masukkan dulu sketsanya ya. Nah, jadi kelihatan di sini ya. Ada 2 lingkaran. Lingkaran yang berpusat di M1 dengan jari-jari R1 nanti ya, MP2, MP1, dan ada lingkaran 2, pusatnya di M2, jari-jarinya MP2, MP2, PM2, PM2 ya ternyata. Dari tadi MP2. PM1, PM2. Nah, nanti yang mau kita lihat adalah jelas ya, itu sama seperti yang tadi, persamaan yang ketiga melalui perpotongan L1, L2 akan berada pada garis M1, M2. Lalu katanya dia juga berada pada garis Y sama dengan X. Berarti M2, M3 itu adalah perpotongan antara M1, M2 dan Y sama dengan X. Sederhananya, kamu cari M1, M2 persamaan garisnya, lalu X dan cari supaya absis dan ordinatnya sama gitu ya. Persamaan lingkaran yang pertama mempunyai pusat M1 3,1, M2 minus 1,2. Jari-jarinya seperti yang tertera di sini.
dan persamaan garis M1 M2 itu adalah nanti ketemunya kita substitusi aja ya. Y kurang K1, K1-nya ini minus 1, minus 2 kurang minus 1, X kurang 3, minus 1 kurang 3. Nah, nanti kita sederhanakan dapat persamaan garisnya itu adalah 3X tambah 4Y sama dengan 5. Nah, karena kita misalkan titik pusat lingkaran ketiga itu M3, maka karena lingkaran ketiga berarti dipotong kedua lingkaran, maka M3 berada pada M1, M2. Dari soal juga diketahui bahwa M3 berada pada garis Y sama dengan X, maka M3 perpotongan kedua garis. Cara mendapatkannya substitusi Y sama dengan X ke persamaan M1, M3, berarti dapat nanti X-nya adalah 5, 5/7. Karena X sama dengan Y, maka Y-nya juga 5/7. Jadi pusat ketiga adalah ini udah ada sketsa gambarnya, kita taruh ke bawah aja nih. Langkah 3 ya. Tentukan persamaan tali busur PQ. Nah, persamaan tali busur PQ Bapak pilih L1 kurang L2 sama dengan 0. Nah, di sini bisa diseranakan menjadi 4X kurang 3Y kurang 5 sama dengan 0. Ya, hanya beda-beda dikit ya, beda-beda angka ya. Tapi nggak harus selalu begitu ya. Apakah ini kebetulan atau bagaimana ya? Jadi, langkah ketiga adalah menentukan jarak pusat seperti di soal sebelumnya, si AP kuadrat tadi ya. Tadi kita udah cari pusatnya, tentukan titik potongnya, tentukan persamaan tali busur. Yang keempat, gunakan jarak pusat ke tali busur. Jadi M3 ke PQ bisa dicari dari AP kuadrat sama dengan MP kuadrat kurang M2P kuadrat, M2A kuadrat, M3P kuadrat kurang M3A kuadrat. Nah, M2P itu adalah jarak jari-jari ya, itu adalah jari-jari itu kan. Berarti ini adalah R2 kuadrat kurang M2A. Persamaan garis PQ-nya tadi adalah, coba persamaan garis PQ ini ya. Berarti mutlak dari M2 berarti 4H2 kurang 3K2 kurang 5 per akar dari 4 kuadrat tambah minus 3 kuadrat. Sama dengan M2P kuadrat. Berarti itu jari-jari ketiga yaitu ya. Jari-jari 3 kuadrat kurang jaraknya. Berarti jarak M3A. Tadi M3-nya udah ada ya. Tinggal buat 4K3 kurang 3K3 kurang 5 per, ada kuadratnya ya, Bapak lupa, maaf ya. Ini ada kuadrat, ini ada akar dari 4 kuadrat tambah minus 3 dikuadratkan. Kuadrat lagi. Nah, kita substitusi R2 itu akar 11 ya. R2-nya akar 11. Berarti ini udah bisa ditutup. Sekarang ke sini kita lihat. 11 akar 11 kuadrat itu ya. Akar 11 dikuadratkan dikurang. Nah, 4 kali H2-nya pusatnya itu tadi adalah minus 1,2 ya.
minus 1 kurang 3 kali 2 kurang 5 per akar dari 25 ya. Per 5 aja langsung. Sama dengan dikuadratkan. Bapak lupa. Kita kuadratkan. Ini R3 yang mau dicari. Kurang pusatnya tadi kalau nggak salah 5/7 ya. Aduh, nggak cantik juga ya. Nggak apa-apa lah ya. 4 kali 5/7 kuadrat. 5/7 nggak ada kuadratnya ya. 3 kali 5/7 kurang 5/5 kita kuadratkan. Berarti 11 dikurang minus 4 kurang 6 minus berapa itu anak-anak? Minus 4 kurang 6 kurang 5, 15. 3 ini ya. Berarti ini 3 kuadrat sama dengan R3 kuadrat dikurang 20 kurang 15 kurang 25 ya. Bukan kurang 25, kurang 35. Minus 30 ya. Minus 30/7 per 5 berarti 6/7 kuadrat. Ini ya. 6/7 kuadrat. Berarti R3 kuadrat sama dengan berapa anak-anak? R3 kuadratnya 2 dikurang 2 ditambah ya. 2 ditambah 36 per ini minus ya tadi harusnya. Minus ya. 36 per 49 kayaknya. Benar gak ini? Coba. Periksa dulu anak-anak. Sudah paskah itu? Permisi Pak. Silakan Anastasia. Yang di atas tadi itu kan Pak kan 20 dikurang 15, 55 dikurang 35 bukannya jadi 40 ya? 40 ya? Iya Pak. Yang mana? Yang di atas yang mana maksudnya nak? Yang ini Pak, yang dikurang nilai mutlak dari 4 kali 5/7 dikurang. Oh, kurang itu ya? Kurang 35 ya? Jadi 40 ya? Iya Pak, jadi min 40. Oh, 40. Min 40 berarti min 8 berarti nih. Iya kan? 64. Udah? Ada lagi? 49 kali 2, 98 tambah 64. 64 bagi itu nggak bisa ya? 64. 162 per 49 ya. Jadi R3 pangkat 2 nampak kali udah mau masuk polinom ya. Pangkat 2 itu berapa ini? 162 ya. 162 per 49. Ya kalau mau mencari R3 berarti akar dari inilah akar dari 162 per 49. 162 bagi berapa bisa? Enggak, bagi 2 enggak bisa lagi ya. 81 ya, bisa itu ya. 9 kayaknya. 9/7 akar 2 kali ya. Coba. Pas enggak? 9/7 akar 2. Nah, supaya jangan terlampau dalam kesalahan kita, kita periksa saja ya. Tadi dapat kita jari-jarinya adalah 9/7 akar 2. Nah, 1,8. Apakah itu benar? Ya. Circle M3 jari-jarinya A. Di mana dia? Beda ya?
Oh, benar ya. Oke, aman lah berarti. Pas kan dia? Kalian lihatnya tadi? Enggak ya? Enggak pas. Berarti ada yang salah. Ayo kita periksa lagi. Bantu Bapak anak-anak ya. Di mana lagi yang salah? Koordinatnya tadi udah pas, coba Bapak lihat ya. Persamaan tali busur udah pas ya. 4x kurang 3y kurang 5 udah pas. Pusatnya minus 1,2 M2-nya. Jari-jarinya akar 11. Udah pas kah itu jari-jarinya akar 11? Udah pas, ya. Kayaknya Ada tadi, lagi? Pak, saya yang salah, Pak. Yang mana? Itu ternyata, iya Pak, pas aturannya min 6 itu, Pak. Oh, minus 6 ternyata. Iya Pak. Oke, Setelah dihitung, mantap. min 6. 36 berarti ya. Iya Pak. Kalau 36 berarti ini kita kurangi 128. Iya Pak. Oke, 128 cantik juga ya. 128 berarti itu 64 kali 2 ya. 8/7 akar 2. Kali ini kita periksa sekali lagi ya. Berarti 8 di sini ya. Oke, dia harus miss juga ini. Ada yang salah juga nih. Pusatnya di M3 ya kan? Masih meleset. 8/7 kah atau ada yang salah lagi hitungannya? Kita periksa ulang. Sebentar Pak. Berarti kalau 98 itu jadi 98 tambah 36 kan Pak? Itu 134 Pak, bukan 128. 134 Pak. 98 tambah 36 98 tambah 36 134. 134 Pak. Oke, 134. Kalau 134 apakah ini bisa bagi 4? Enggak ya, bagi 2 nggak bisa lagi. Berarti udah itu yang paling sederhana ya. 1/7 akar 134. Oke, kita balik. Terakhir ini mudah-mudahan. Kita periksa lagi. Berarti dia 1/7 akar 134. Nah, ini baru tepat dia berada di lingkaran itu ya. Oke, aman berarti. Baik, ya karena ini masih mungkin kita periksa, sebaiknya jangan emosian langsung selesaikan sampai ke bawah. Kalau Bapak ini periksa satu persatu, karena seringkali kelemahan Bapak hitung-hitungan ya. Bapak yakin kalau angkanya nggak seperti ini, kalian pun nggak perlu periksa banyak-banyak kali kan? Lah, tapi kalau melihat angka pecahan, Bapak akan selalu periksa. Bapak sarankan juga demikian ya. Terutama kalau pakai wiris periksaannya kan, ya berarti susah nanti kita. Baik, jadi kita masuk ke langkah terakhir. Ya, pada langkah terakhir berarti tinggal kita tentukan ya. Jadi persamaan lingkarannya, jadi persamaan lingkaran melalui titik M3 yaitu si 5/7, 5/7 dan berjari-jari R3 sama dengan 1/7 akar 134, yaitu kita tuliskan kembali formulanya, jangan bosan-bosan menuliskan formulanya ya nak. H3 kuadrat ditambah Y kurang K3 kuadrat sama dengan R3 kuadrat. Maka ini X kurang 5/7 kuadrat ditambah Y kurang 5/7 kuadrat. Oke, 5/7 kuadrat sama dengan, ya langsung aja karena R kuadrat itu sudah ada 134 ya, 134/49. Kita jabarkan pada ruas kanan, ruas kiri, X kuadrat dikurang 10/7X tambah 25/49 tambah Y kuadrat kurang 10/7
Y tambah 25 per 49 dikurang 134 per 49 sama dengan 0. Berarti ini kita tulis ulang, x kuadrat tambah y kuadrat dikurang 10 per 7x kurang 10 per 7y tambah, sekarang 134 dikurang 50 ya. 84 ya nak. 84 per 49. Apakah 84 bisa dibagi 49? Bagi 7. Bisa nggak bagi 7? Bisa ya? Oke. Nah itu 12 per 7 ini ya. Oke, 12 per 7. Nah jadi kalikan ya. Kalikan persamaan dengan 7. Sehingga diperoleh 7x kuadrat tambah 7y kuadrat kurang 10x kurang 10y tambah 12 sama dengan 0. Kita periksa terakhir kali 77 10 10 77 minus 10 minus 10 12 ya. Kita periksa terakhir kali. Ya, kita hilangkan lagi. 7x kuadrat tambah 7y kuadrat kurang 10x kurang 10y tambah 12 sama dengan 0. Iya kah? 77 berapa tadi? 77 10 12. Iya. Atau ada yang salah? Oke, kita Pak, enter tadi dulu. kayaknya salah hitung di apanya, Pak? Di mana? Yang di Word Pak itu ada salah penghitungan kayaknya, Pak. Oke, kita lihat lagi di mana salah hitungnya. Kan ini kan Pak, 25 ditambah 25 dikurang 134, enggak seharusnya Pak. Oh ya, dikurang Minus Pak. minus ya. Iya Pak. Kalau minus 12-nya pas nggak itu? 134 dikurang 50. 84 bagi 7 bisa kan? Oke, negatif ya. Oke, sekali lagi kita lihat. Berarti ini tinggal ubah jadi kurang ya. Kurang. Oke, udah pas ya. Baik. Ya, kelar satu part. Kalau nengok judulnya kan sakit hati ya. Coba lihat di buku kalian itu. Judulnya kemampuan evaluasi pemahaman dan penguasaan materi ya. Hanya untuk paham aja kok segini kali soalnya ya. Untuk membahasnya ya ini karena kalian yang terakhir ya masuk di kelas Bapak ya.